Kenapa anak-anak ini begitu rentan, begitu tidak punya teman ya, kesepian sekali ya. Orang tuanya nggak siap menjadi orang tua. Mereka sendiri masih sibuk dengan diri mereka. Kalau orang tuanya ingin anaknya didengar, maka mereka harus mulai mendengar. Ketika orang tua menganggap bahwa sosial media itu sangat buruk, seberapa tahu sih mereka tentang sosial media? Saya ingin orang tua belajar respect. Di balik rasa takut yang besar itu, pasti ada suara yang berkata bahwa saya ingin melakukan ini. Saya ingin mencapai itu. Dengarkan yang itu. Jangan patah oleh perilaku orang-orang tua yang tidak tahu banyak tapi berisik ini. Hai Bu. Hai Nak. Ya, Bu Reda lahir di Surabaya tahun 1962 dan tumbuh dalam keluarga yang mungkin hari ini Ibu Reda akan ceritakan apa yang akhirnya menuntun Ibu Reda menjadi seorang penulis dan musisi sampai hari ini. Saya rasa yang membuat saya jadi seorang penulis dan musisi hari ini adalah apa yang saya dapat ketika masih kecil. Jadi ayah dan ibu saya adalah pembaca yang sangat-sangat setia. Jadi mereka itu sangat suka buku. Mereka punya buku masing-masing. Mereka suka membaca majalah juga. Dan ibu saya sangat suka menyanyi. Dia suka mendengarkan radio. Punya koleksi vinil yang sangat banyak. Sementara ayah saya sangat suka mendengarkan lagu-lagu klasik. Jadi rasanya tidak ada hari tanpa membaca dan mendengarkan musik. Buat saya pada satu masa saya merasa itu adalah hal yang wajar. Saya pikir semua orang begitu itu. Ternyata anak-anak lain punya mainan. Anak-anak lain bisa suka jalan-jalan ke tempat-tempat yang penuh dengan keriaan. Tapi kami di rumah lebih memilih duduk membaca buku, mendengarkan cerita ayah dan ibu saya gitu daripada kami keluar rumah untuk jalan-jalan gitu. Kadang-kadang ayah saya ketika saya masih SD gitu pernah mengajak saya nonton konser, tapi konsernya konser musik klasik. Dan saya pikir waktu itu itulah normal. Baru setelah SMA saya tahu bahwa itu tidak normal. Itu satu hal yang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi saya pikir kalau ayah dan ibu saya bukan seorang pembaca, seorang yang sangat suka pada buku, mungkin saya tidak akan banyak membaca, dan dari membaca itu saya tergoda untuk menulis. Saya melihat ibu saya juga seorang yang suka menulis. Dia banyak menulis tentang renungan harian karena ibu saya punya latar belakang sebagai sarjana teologi ya. Jadi dia suka menulis untuk majalah-majalah Kristen gitu. Nah, menurut saya tidak tahu apa yang dia tulis, tapi melihat keasikannya menulis tuh saya rasa kayak that's so cool ya. Saya juga mau gitu. Jadi itu yang saya rasa mendorong saya untuk membaca dan kemudian menulis dan kemudian bermusik. Saya seorang pemain piano yang sangat baik. Dia juga main gitar. Jadi dia yang mengenalkan alat musik pada saya. Jadi itulah. Meskipun saya tidak bisa bermain sebaik dia dan karena saya sangat tidak sabar gitu. Jadi kalau kayak gitu udah. Jadi melihat keasikan orang tua menulis berarti gak ada paksaan gitu dari orang tua. Kan banyak orang tua juga kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini dan segala macam. Tidak ada paksaan gitu. Jadi saya rasa itu yang membuat saya merasa menikmati membaca, menikmati menulis gitu. Karena saya merasa bahwa itu adalah hal yang keren gitu ya di mata saya gitu. Melihat bahkan ada waktunya ayah dan ibu saya tidak bisa diganggu ketika mereka membaca buku yang mereka suka. Nah, rasa tidak bisa diganggu dan punya keasikan sendiri, menurut saya itu satu hal yang saya juga mau seperti itu gitu. Jadi saya juga mau punya bacaan saya sendiri, saya juga mau menulis supaya saya seperti ayah dan ibu saya yang tidak bisa diganggu. Jadi itu yang buat saya merasa bahwa itu adalah kegiatan yang sangat mengasihkan. Bu masih ingat gak momen pertama yang mungkin paling membekas di hati Ibu tiba-tiba dan kenapa bisa jatuh cinta dengan buku gitu? Pada masa kanak-kanak itu ibu saya sangat sibuk dengan adik saya. Saya punya adik kecil, satu yang tidak terlalu sehat. Nah, salah satu cara dia membuat saya tertarik atau punya kegiatan sendiri adalah dengan mengajarkan saya membaca. Buat saya itu adalah ketika saya lihat kembali, itu adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh ibu saya. Jadi saya sudah bisa membaca sejak umur 3-4 tahun dengan lancar. Dan saya suka ketika ibu saya membaca dengan nada yang sangat-sangat menyenangkan, menenangkan juga. Dan saya ingin seperti itu. Jadi ibu saya mengajarkan saya membaca, lalu saya membaca buku. Nah, membaca buku dan kemudian ayah dan ibu saya bisa kami duduk di meja makan dan memberi saya giliran untuk membaca buku. Dan buat saya itu, saya penting ya gitu. Waktu itu saya menunggu-nunggu waktu saya untuk bisa membaca buku. Bukunya buku sederhana, bergambar, terus ada 2-3
3 kalimat di bawah gitu. Tapi saya rasa itu sangat-sangat menyenangkan. Saya ingat judulnya Putri Bertangan Hijau, Berjari-jari Hijau, seperti itu judulnya ya. Mengapa Bu Reda memilih menyapa audiens Ibu dengan kalimat Hai Nak? Apakah ada pengalaman atau cerita personal yang bikin Ibu termotivasi untuk memilih sapaan-sapaan? Mungkin berangkat dari cerita tadi. Kalau Haina itu sebetulnya berangkat dari rasa rindu saya pada anak saya sendiri. Jadi anak saya sekarang tinggal di Jepang, dia hidup bekerja di sana dan memutuskan untuk tinggal di sana buat selamanya. Jadi ada anak saya cuma satu juga. Jadi ada saat-saat yang sangat-sangat mungkin agak-agak berat gitu ya buat seorang emak-emak ini merindukan anaknya. Jadi saya mencoba menjangkau dia lewat media sosial. Kenapa tidak lewat WhatsApp? Karena dia sangat panik, dia takut, dia mengkhawatirkan saya. Dan jadi kalau saya sudah mulai mengetik, dia akan lebih dulu, ada apa, kenapa? Buat saya itu, wah kenapa dia jadi cemas ya? Gitu. Padahal saya hanya ingin menyapa saja, saya hanya ingin mengirimkan nasihat yang tiba-tiba terfikir di tengah malam gitu. Nah, salah satunya atau bukan salah satunya tapi satu-satunya cara atau media yang saya rasa pas untuk itu adalah TikTok. Jadi ketika saya menggunakan TikTok itu ternyata dia tuh bisa lewat di FYP anak saya dengan santai gitu. Jadi dia tidak, jadi ketika lihat ibu saya gitu. Jadi dia tidak melihat proses saya ngetik dengan 3 titik yang gerak gitu, typing. Wah, dia udah mulai tuh panik tuh. Tapi kalau dengan itu sangat aman. Tapi kembali kenapa saya menggunakan sapaan itu, karena saya juga pertama karena saya suka menyapa dia dengan itu selalu sebetulnya. Tapi pada dasarnya ya Rian, di konten yang ke-15, ke-18 gitu, saya ingin berhenti sebetulnya. Saya rasa kayak saya mau ngomong apa lagi ya pada anak saya, nanti aja deh kapan-kapan saya sudah bersiap untuk menghentikan itu. Tapi kemudian saya kan main posting saja, nggak melihat apa yang terjadi di sana. Tiba-tiba, loh kok followersnya banyak, lalu kemudian loh kok isinya anak-anak semua ya gitu, yang umurnya 18, 17 sampai 20, 23 gitu. Dan tiba-tiba saya merasa kayak sebentar, jangan-jangan nggak boleh berhenti ini. Sebentar, saya apalagi ketika mulai membaca bahwa teman-teman muda ini butuh teman ya rasanya. Butuh teman yang sedikit lebih dewasa dari mereka, yang mungkin seumuran dengan ibunya, tapi yang lebih mendengar saja gitu. Mungkin mendengar atau menyampaikan sesuatu yang ingin mereka dengar atau yang mereka perlukan gitu. Jadi akhirnya lanjut. Yang lucu adalah ketika anak saya merasa di nasihat-nasihat tertentu, dia bilang nomor 25 itu bukan aku banget loh. Ya memang bukan. Saya bilang gitu. Kenapa begitu? Sekarang saya punya anak banyak sekali. Saya bilang gitu, dan anak saya bukan cuma kamu loh. Gitu. Jadi menyenangkan juga. Pada satu sisi juga agak cemas karena saya ngerasa kayak kenapa anak-anak ini begitu rentan, begitu tidak punya teman ya, kesepian sekali ya, dan itu memprihatinkan sebetulnya buat saya. Lalu bagaimana melihat fenomena ini? Banyak remaja, generasi muda yang hari ini kehilangan sosok ibu gitu sebenarnya. Makanya mungkin sangat relate dengan pesan-pesan ibu di sosial media. Bagaimana melihat itu? Saya merasa ada PR-nya ada di orang tua sebetulnya, bukan pada anak-anak. Banyak sekali saya melihat, mendengar dari teman-teman itu bahwa orang tuanya nggak siap menjadi orang tua. Orang tuanya belum siap menjadi ayah dan ibu kalau menurut saya. Jadi mereka sendiri masih sibuk dengan diri mereka gitu. Mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan mereka sendiri gitu. Berapa banyak sih kita lihat kalau teman-teman orang tua pergi ke mall gitu, makan bersama misalnya di sebuah restoran gitu. Yang duduk bicara, mengobrol, mendengarkan anaknya sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Ayah ibunya pun sibuk dengan keasikan bermain gadget, bermain gawai. Sehingga kalau anaknya sampai kemudian terus menggunakan gawai seharian, saya tidak bisa menyalahkan itu. Saya mereka tidak bisa disalahkan. Karena ini semuanya ada pada orang tuanya. Kalau orang tuanya ingin anaknya didengar, maka mereka harus mulai mendengar. Kalau saya rasa sih itu. Dan juga merasa bahwa orang tua pernah jadi anak, anak belum pernah jadi orang tua. Ya, betul, tepat sekali. Orang tua pernah jadi anak, anak tidak pernah jadi orang tua. Setiap hari yang dijalani oleh seorang anak itu adalah hal baru kan, dan mereka akan membutuhkan orang tua untuk bertanya atau mendengar atau melihat atau memperhatikan apapun itu dan belajar dari orang tua. Kalau orang tuanya sendiri, saya rasa orang tua sekarang seperti melepaskan anaknya gitu, merasa bahwa ya nanti kamu bisa lah belajar sendiri, lihat tuh orang-orang begini. Nggak bisa seperti itu. Tapi kita juga sebagai orang tua, kami orang tua sebenarnya tidak bisa juga bersikap otoriter, tidak bisa bersikap because I said so, because I'm the parents, that's why gitu. Pada saat sekarang
orang tua sendiri harus banyak belajar. Betapa banyak hal-hal yang sudah diketahui oleh anak-anak tapi orang tua tidak tahu. Orang tua merasa bahwa, oh saya kan sudah tua, saya nggak tahu, saya nggak ngerti kayak gitu. Berapa banyak orang yang berperilaku seperti itu. Misalnya ketika orang tua menganggap bahwa sosial media itu sangat buruk. Seberapa tahu sih mereka tentang sosial media? Seberapa jauh sih mereka tahu bisa apa aja? Banyak orang tua merasa bahwa antara mereka melihat bahwa sosial media itu sangat berbahaya dan sebaiknya tidak sama sekali, atau saat yang mereka sendiri masih keasikan main dengan itu. Mereka nggak tahu bagaimana menyikapinya. Jadi saya rasa itu yang membuat teman-teman muda menjadi seperti tidak punya pegangan, nggak tahu mesti bertanya kepada siapa karena orang tuanya sendiri masih sibuk dengan dunianya sendiri. Kita juga akhirnya dididik secara bebas oleh sosial media. Iya. Karena sosial media dengan lancar, dengan baik hati memberikan semua yang diminta. Misalnya sekarang seperti orang marah kepada geram ketika tahu bahwa ada seorang anak remaja berpacaran dengan ChatGPT misalnya gitu ya. Itu hal yang sangat ini buruk banget gitu. Tapi sekarang gini, chat itu mengikuti apa yang dimulai oleh anak itu. Terus sekarang pertanyaannya, seberapa banyak sih orang tua atau ayah ibunya tuh tahu nggak sih benda ini apa? Kalau mereka nggak tahu main, ya itu yang terjadi ya. Anak-anak jalan sendiri dan orang tua tiba-tiba melihat itu sudah sangat terlambat di tikungan terakhir. Kenapa bisa begini? Well, that's too late, baby. Tapi begirian juga orang tua punya tanggung jawab besar, anak juga begitu. Tapi mendidik anak bukan hanya orang tua dan anak, ada juga negara. Iya. Saya rasa itu yang harus kita dorongkan. Iya betul, meskipun saya tetap percaya bahwa harus mulai dari lingkungan terkecil ya. Kita mulai dari lingkungan terkecil. Negara kita ini juga adalah lingkungan terbesar yang terdiri dari keluarga-keluarga, dari orang tua gitu. Dari anak-anak yang didik oleh orang tuanya gitu. Apa yang mereka dapat dari orang tuanya sehingga mereka menjadi pemimpin seperti sekarang. Itu pertanyaan besar gitu ya. Jadi kalau kita mau anak kita benar, anak kita beres, ya kita mulai dari kita sendiri, dari lingkaran terkecil, dari keluarga. Dan ada satu hal yang saya pikir kita sangat agak parah ya, yaitu kita sangat sulit mendengar. Kita sangat sulit menyediakan diri untuk mendengar orang lain. Dan apalagi ketika yang kita dengar itu adalah orang yang lebih lemah dari kita, yang lebih muda dari kita, itu rasanya kayak alah gitu. Kayaknya kalau orang itu tidak lebih hebat dari saya, tidak lebih tua dari saya, maka saya tidak mau mendengar. Itu sebuah perilaku yang sekarang sedang, atau mungkin sudah sejak lama terjadi ya mungkin. Dan itu yang bikin kita makin jauh gitu dari satu hal yang baik gitu. Makin buruk malah jadinya. Yang coba ingin berusaha mewakili teman-teman generasi muda yang lain. Yang lain nanya Bu ya. Banyak sekali yang ingin nanya. Coba Ibu semacam beri petuah dengan Haina, kondisinya Rian yang hari ini. Mungkin banyak anak muda yang lagi cemas, masa depan itu pasti takut tidak berguna sebagai anak. Ada yang Ibu pengen sampaikan ke anak-anak yang takut sekali? Yang takut sekali ya. Saya rasa yang paling harus didengar adalah suara hati sendiri sih. Suara hati berkata apa, itu harus didengar. Di balik rasa takut yang besar itu, pasti ada suara yang berkata bahwa saya ingin melakukan ini. Saya ingin mencapai itu. Dengarkan yang itu. Dengarkan rasa ingin yang satu itu. Dan cari tahu bagaimana mencapainya. Bahwa sekitarmu mungkin tampak tidak mendukung, itu memang bukan satu hal yang menyenangkan. Tapi satu-satunya yang bisa mendukung adalah diri sendiri. Kalau saya bilang ya. Kalau kita tidak percaya bahwa kita bisa mencapai itu, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai itu. Dan kita tidak akan pernah bisa berjalan lebih jauh. Tapi kalau kita bilang bahwa kita bisa, seberapa berat pun itu diupayakan, saya yakin pasti bisa. Bahwa khawatir ada, ya itu manusiawi ya. Itu manusiawi. Tidak apa-apa khawatir, tetapi ketimbang bilang bagaimana kalau saya gagal, mungkin lebih baik berkata, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mencapai itu. Bahwa di tengah jalan tidak langsung berhasil, itu manusiawi juga. Tapi jangan patah, jangan pernah patah. Jangan pernah patah. Dengan diri sendiri. Ya. Kita mau ke topik selanjutnya Bu. Ibu terpilih sebagai UN Champion for Digital Literacy. Apa kekhawatiran terbesar Bu Reda soal kesenjangan akses dan kemampuan literasi digital di Indonesia? Kalau akses untuk digital, saya rasa sekarang sudah lebih baik. Tapi sebetulnya yang saya khawatirkan adalah
bagaimana caranya saya lebih mengarah pada orang tuanya sebetulnya. Bagaimana caranya supaya orang tua bisa lebih memahami digital literasi. Saya ingin orang tua paham tentang itu, supaya mereka tahu apa yang bisa mereka sampaikan pada anak-anak, atau mereka bisa mengerti apa yang sekarang dihadapi anak-anak, atau apa yang anak-anak sudah pelajari dari sana. Karena sejauh ini saya melihat bahwa orang tua begitu alergi ya pada kata digital, pada kata-kata sosial media, dan itu membuat jarak semakin besar antara anak-anak dan orang tua. Jadi menahan anak-anak untuk tidak tergoda atau tidak lekat dengan dunia digital itu sangat sulit dan menurut saya tidak mungkin. Tetapi pekerjaan rumah terbesar ada di orang tua untuk mau belajar, untuk mau melihat, untuk mau mendengar, untuk mau duduk di sebelah anaknya, dan kalau perlu bertanya, saya ingin belajar ini, apakah kamu bisa mengajari saya? Meletakkan diri pada posisi murid sementara anak pada posisi guru, itu adalah hal yang saya rasa perlu dilakukan oleh orang tua sekarang ketika kita bicara soal digital. Kalau digital literasi untuk anak-anak muda, saya ingin mereka lebih berhati-hati karena itu sebuah dunia yang sangat luas. Jadi ya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa menemukan banyak hal dari dunia maya, kenapa tidak? Itu bagaimana Bu Reda melihat tantangan membaca di era mulai hari? Apakah masih ada ruang berimajinasi seperti dulu? Kalau saya merasa sepanjang kegiatan itu berupa membaca, saya tenang sih. Selama anak-anak muda masih mau membaca dalam format apapun, saya sudah cukup berbahagia untuk itu. Orang selalu bilang bahwa orang Indonesia nggak baca, orang Indonesia tingkat literasinya sangat rendah karena mereka banyaknya main gawai. Tapi dari gadget itu mereka membaca buku, mereka membaca berita, mereka tahu dunia luar. Saya masih tenang sebetulnya. Saya masih merasa bahwa aman. Imajinasi saya juga tidak terlalu khawatir karena pengalaman saya bertemu dengan banyak sekali anak-anak muda sekarang ini yang umurnya 20-an, mereka buat event bertemu dengan kamu. Itu buat saya masa bahwa ya memang panggung ini punya kalian. Bahwa kalian punya imajinasi yang di luar pemikiran kami. Bahwa pemikiran kami yang sudah lumayan dewasa ini matang gitu. Jadi betapa banyak event-event, kegiatan, acara yang dibuat oleh teman-teman muda yang kalau saya posisikan pada diri saya untuk memikirkan itu di masa saya muda, rasanya nggak terbatas sekali. Tapi saya rasa dengan terekspos oleh dunia luar yang begitu luas, teman-teman muda bisa melakukan banyak hal dan semua tuh keren-keren. Jadi imajinasi saya tidak khawatir. Yang saya khawatirkan adalah cara berpikir lebih rasional, logika, adab mungkin. Lebih norma-norma, hal-hal yang seperti itu, soft skill saya pikir yang perlu dipelajari. Tapi kalau imajinasi saya nggak khawatir. Saya rasa teman-teman muda akan terus berkembang, terus akan punya karya yang luar biasa, dan itu menarik sekali dan itu keren banget sih. Saya penasaran sebenarnya kenapa juga gitu optimis dengan generasi Rian sekarang, mungkin dengan situasi hari ini. Saya sangat optimis karena saya melihat hasil yang kalian buat. Kalau saya tidak diajak, mungkin ketika saya datang ke distrik Berisik tuh saya sangat terkejut ya dengan ya ampun, ini yang ngurus anak-anak semua ya gitu, yang bahkan lebih muda dari usia anak saya gitu. Jadi saya wow, datang ke festival musik gitu, pengurusnya anak-anak. Saya datang ke In Our Twenties yang membuat acaranya umur 20-an juga. Kalau Rian bertanya pada saya ini sekitar 2015 mungkin 2012 gitu ya, mungkin jawaban saya akan sangat berbeda karena pada waktu itu saya orang korporat, saya bekerja di perusahaan yang sangat rigid gitu ya, jadi tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman muda gitu. Tapi ketika mulai datang ke festival musik 2015 2016 tuh saya ngerasa kayak sebentar gitu. Jadi bahwa selama ini kamu berpikir bahwa hanya orang-orang dewasa saja, orang-orang dewasa dalam arti umur 40-an, 50-an yang bisa membuat hal-hal keren, itu harus di reset gitu. Jadi melihat apa yang ada sekarang, saya sangat optimis. Apalagi dengan sikap kritis teman-teman muda ya. Saya pikir saya bersyukur untuk itu. Jadi mudah-mudahan terus begitu. Sekali lagi, jangan patah oleh perilaku orang-orang tua yang tidak tahu banyak tapi berisik ini. Oh, menarik. Ibu juga udah menuangkan banyak cerita lewat karya, lewat tulisan, bahkan dalam buku, dalam musikal juga. Cerita apa sih yang ingin Bu Reda wariskan gitu entah ke anak atau bahkan ke generasi muda selanjutnya?
Kalau cerita saya pikir saya misalnya Nawila gitu, Nawila. Sebetulnya Nawila tidak saya tujukan buat anak-anak. Nawila itu saya tujukan buat orang tua. Karena pada satu waktu saya merasa orang tua begitu otoriter pada anak. Orang tua begitu merasa berkuasa dan bisa mengatur segala sesuatu tentang anak. Saya ingin orang tua belajar respect pada anak. Jadi Nawila berangkat dari situ. Terus Haina, buku saya yang lain, itu juga saya karena berangkat dari tayangan di TikTok, itu juga berangkat dari rasa saya ingin mendengar anak-anak. Saya ingin menjadi teman buat anak-anak gitu, buat orang muda gitu. Sebenarnya itu saja sih yang saya ingin sampaikan. Cerita-cerita yang lain lebih pada bahwa umur banyak itu tidak menjamin kamu menjadi bijak. Bahwa saya ingin mengganggu orang tua, mengganggu orang-orang dewasa ini bahwa being old doesn't mean that you're wiser. Menjadi tua itu bukan berarti bahwa kamu harus selalu didengar, tapi berapapun usiamu kamu perlu mendengar orang lain, bahkan dari orang yang muda sekalipun. Lebih itu sih yang saya gemes sekarang ini, sangat gemes. Gitu. Kenapa sih susah banget ya gitu. Itu masalah terbesar kita sih sebenarnya. Iya sih, iya ya. Kadang Rian aku juga generasi muda juga kadang nggak mau dengar juga. Jadi makanya tapi orang muda kalau menurut saya itu adalah apa ya? Itu sudah ada di dalam gitu. Ketika kamu muda gitu, kalau kamu tidak mendengar, somehow gitu, itu adalah hal yang proses belajarmu juga kan. Kalau seandainya tidak mendengar terus kemudian kesandung, pada saat itu kamu belajar. Oh salah kemarin harusnya aku dengar. Kan itu kan proses belajarnya dan akan begitu lagi. Tidak apa-apa gitu. Tapi ketika kamu sudah sampai di umur tertentu, kamu menjadi orang dewasa, kamu orang tua, kenapa tiba-tiba punya sikap kayak jumawa banget ya gitu. Kayak masa kamu superior sekali ya gitu. Padahal pada saat itu ada hal-hal baru yang terus tumbuh, terus muncul. Bahkan dari anakmu sendiri. You have to learn. Kamu tetap harus mendengar gitu. Jadi mendengar itu tidak pernah berhenti sebenarnya. Masih tentang buku Bu Reda. Sepenting apa bagi Bu Reda kita sebagai manusia yang mungkin lahir di bumi untuk mencatatkan cerita kita, mendokumentasikan cerita kita? Sepenting apa? Menurut saya sangat penting kita mencatat, kita mendokumentasikan. Karena apa? Menurut saya kita sekarang ini banyak sekali kehilangan pengetahuan, kita sangat kehilangan hal-hal penting yang kita perlukan karena kita tidak mencatat. Beberapa hari yang lalu saya ke Borobudur, terus saya mendengar cerita dari teman yang tinggal dekat sana. Dia bilang, alangkah banyaknya hal-hal yang bisa dipelajari dari Borobudur, dari relief-relief gitu. Tapi tidak banyak orang yang mencatat itu. Tidak banyak orang mendokumentasikan itu. Kemudian saya sendiri mengalami ketika ingin mencari bahan untuk buku. Saya sekarang sedang menulis Nawila 4. Saya mencari data tahun 70-an. Ketika tokoh saya ini masuk usia akhir SD gitu, SD masuk SMP. Pada masa itu, film apa yang beredar? Lagu apa yang sedang hits? Anak-anak remaja pakai baju kayak apa? Kata-kata yang sering terucap pada masa itu apa gitu? Gaya bahasanya kayak apa? Kita nggak punya. Saya membeli banyak sekali majalah-majalah tua, tapi itu juga saya rasa tetap tidak cukup. Jadi kita harus mencatat sebenarnya. Tadi kita sempat bicara bahwa mungkin karena kita terbiasa dengan tradisi lisan sehingga tidak banyak menulis, tapi kita tidak bisa berpegang pada kita biasanya lisan sih, nggak bisa lagi. Alangkah sedihnya juga ketika kita harus mencari dokumen, kita harus mencari informasi ke negeri lain, ke perpustakaan di negara lain karena mereka lebih tahu dan lebih mencatat dari kita. Jadi PR utama sekarang adalah mencatat. Harus mulai somehow. Bahkan untuk mengetahui kitab kuno suci Bugis sekarang, museumnya ada di Leiden, Belanda itu. Aduh, merinding. Iya. Dan ya itu kita tangan besar kita. Lalu Rian penasaran dengan karya-karya ibu, buku yang ibu tulis, konten yang ibu gulirkan di sosial media. Ibu baca nggak sih komentar atau DM, dan ada cerita nggak yang mereka kayak terbantu banget dengan? Iya, baca terutama sejak saya mengeluarkan Haina dalam bentuk buku. Yang menarik ketika saya membuat Haina dalam bentuk di sosial media, yang mendengarkan adalah usia 18 sampai 24, 17 gitu ya. Mereka mengirimkan pesan lewat DM banyak sekali dan berkonsultasi gitu. Ketika dia menjadi buku yang membaca usianya sudah 30-an sampai
hampir 40 gitu. Mereka juga mengirimkan DM. Sangat-sangat mengesankan, dan dengan segala daya upaya saya menjawab semua DM itu sih. Yang mengejutkan adalah banyak sekali teman-teman yang punya masalah dengan orang tua ternyata. Dan mereka yang sudah menikah dan punya anak terjepit ya, jadi antara orang tuanya, di antara anaknya, jadi banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Yang satu hal yang mungkin sangat pengalaman luar biasa dan buat saya pertama kali adalah ketika seorang anak minta dibantu keluar dari rumahnya, dari rumah ayahnya. Buat saya itu, jadi anak ini mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya. Jadi dia diminta ibunya untuk menemani ayahnya. Ayah dan ibunya sudah berpisah. Lalu anak ini dianggap suruh mengurus ayahnya. Tapi ternyata kondisinya menjadi sangat buruk dan dia mengalami kekerasan yang luar biasa. Dan ayahnya tidak pernah membiarkan dia keluar dari rumah tanpa pengawasan ayahnya. Ke sekolah diantar, ditunggu depan sekolah, dijemput. Tapi dia punya handphone gitu. Dan dari handphone itu dia bertemu dengan akun saya, lalu melihat Haina. Dan di satu sisi saya bersyukur bahwa ayahnya nggak ngerti tentang sosial media itu. Jadi dia mengirimi saya pesan-pesan, lalu dari situ akhirnya saya menghubungi ibunya, minta mengambil anak itu kembali. Ketika ibunya datang, ayahnya kayaknya mengancam anak ini, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu akhirnya saya menghubungi sebuah LSM yang mengurusi anak dan perempuan di provinsi itu. Mereka datang dengan Satpol PP dan anak itu akhirnya berhasil dikeluarkan. Itu makan waktu seminggu. Aduh, rasanya tuh kayak gila banget ya. Saya berada di posisi yang sangat marah dan berhari-hari nggak tidur, ngobrol sama dia lewat DM IG. Dia mengirimkan suara, sesudah kirim suara dan saya dengar dia akan menghapus karena takut ayahnya ngecek. Jadi saya rasa itu adalah pengalaman yang lekat sekali sampai hari ini terkait dengan Haina. Iya sampai sekarang anaknya sudah di Surabaya, dibantu oleh LSM itu untuk keluar dari pulau tempat dia tinggal dan sudah sekolah sambil bekerja. Saya punya hipotesa, dengan segala riuh yang terjadi hari ini, kita kekurangan empati. Ya. Saya rasa Bu Reda punya empati yang luar biasa besar. Bagaimana agar kita punya empati yang atau bahkan keluasan hati seperti itu? Saya rasa empati bisa muncul ketika kita mau melihat atau mau mendengar seseorang, saya rasa. Dan kemudian bayangkan bagaimana kalau kita ada di posisinya, bahwa hal-hal yang tidak nyaman itu menimpa kita seperti apa ya. Kalau kita mau meletakkan diri di situ, saya rasa kita akan punya itu ya. Saya tidak tahu apakah ini berhubungan atau tidak, tapi ketika kita merasa bahwa kita didengar, maka kita akan mau mendengar. Rasanya dari situ mungkin empati bisa tumbuh. Oke. Ibu setelah residensi di UK dan sempat ikut London Book Fair, apa perbedaan paling signifikan antara ekosistem sastra atau musik anak di Indonesia terutama di luar negeri? Kalau dari sisi kreativitas, dari sisi banyak buku dan acaranya, saya rasa kita punya festival literasi yang cukup baik, keren. Ada festival Pacar Merah yang keliling kota, dari satu kota ke kota yang lain, membawa sekian ratus ribu buku pakai tronton gitu. Ada MIWF yang sekarang sudah berapa tahun ya? Sudah banyak yang umurnya, 17 tahun? Enggak, lebih mungkin, atau kurang. Sudah belasan tahun. Ada Ubud, ada sekarang baru muncul Singaraja, Festival Literasi Singaraja, ada di Flores juga. Jadi saya rasa sangat mengembirakan kita punya itu. Tapi yang membedakan kita dengan festival literasi di luar, saya kembali dari Perth tahun lalu, dari festival literasi di sana, adalah dukungan pemerintah. Bagaimana literasi betul-betul dianggap penting, bahwa orang harus punya akses pada buku, pada karya sastra. Itu terasa sekali dukungannya. Bagaimana sekolah punya perpustakaan yang sangat baik, sangat keren. Bagaimana anak-anak datang berangkat ke festival literasi bersama sekolah. Itu pasti butuh biaya, tapi sekolah yang datang itu sekolah negeri di sana dan itu didukung oleh pemerintah. Mereka punya budget untuk itu. Harga buku misalnya, harga buku kita di sini lumayan mahal karena kertas kita mahal. Sungguh berbeda dengan India misalnya yang harga bukunya sangat murah. Itu karena peran pemerintah. Di Jepang bagaimana buku sangat didukung untuk terbit
Jadi saya merasa bahwa slogan mendukung literasi di negeri kita itu masih oleh pemerintah masih sangat minimalis ya mungkin. Mohon maaf. Karena ini saya melihat bagaimana teman saya Windy Aristanti membuat Pacar Merah. Saya ikut bersamanya membuat Pacar Merah kecil. Jadi festival buku, festival literasi dan pasar buku khusus untuk anak-anak. Jadi semua buku anak-anak. Saya melihat bagaimana dia mengupayakan itu sendiri. Mencari tempatnya, mengundang penerbitnya, mencari pembicara, semuanya itu diusahakan sendiri. Tidak ada dukungan pemerintah sama sekali. Ketika dia membuat Pacar Merah di Solo, dia harus mengetuk banyak pintu. Dan dukungan yang bahkan dia hampir tidak dapat dukungan dari pemerintah daerah. Kalau dia tidak mencolek seseorang dan seseorang itu kenal dengan wali kota Solo pada saat itu, jadi yang kemudian dia membuat tweet 2 kali. Begitu tweetnya tayang, tiba-tiba badan dinas yang menguasai lokasi itu berubah sikapnya 180 derajat, tiba-tiba baik banget. Silakan, ini mau perlu apa? Sementara sekian jam yang lalu, sangat jumawa, sangat sombong, sangat tidak peduli. Jadi hal seperti itu yang saya pikir gila ya kita ya, sampai untuk membuat sebuah festival literasi yang menguntungkan banyak orang, yang diperlukan. Itu kita tetap harus bekerja keras dan usahakannya sendiri. Pada suatu hari nanti jasadku takkan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja gini kau takkan ku relakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara lari-lari saja gini kau akan tetap ku siasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sejak ini kau takkan letih-letihnya ku cari.